Pinjal atau dikenal dengan sebutan kutu loncat, adalah organisme kecil dengan tubuh pipih berkaki kuat, berukuran 4 mm. Habitat aslinya adalah tempat lembab, dinding, pakaian, sela-sela parabotan dan retakan lantai, untuk meletakkan larva, serta terhindar dari paparan cahaya matahari. Pinjal atau vektor pes ini diklasifikasikan beberapa jenis, antara lain Xenopsila ceopis, paling tinggi jumlahnya dalam iklim tropis, Neopsila sondaica, Stivalius cognatus, dan Pulex irritans, atau pinjal manusia. Pada dasarnya pinjal tidak berbahaya, tapi menjadi pejangkit atau vektor yang sangat berbahaya, ketika berada pada induk, yang terjangkit bakteri. Selain bentuk, pinjal dinamakan berdasarkan inangnya, misal, pinjal anjing, pinjal kucing, dan pinjal tikus. Tetapi, pinjal tikus, atau kutu tikus ini, sangat berbahaya. Mengapa? Tikus atau roden adalah reservoir atau rumah bakteri, dan biang penyakit pada manusia. Dan, pada abad 14, telah menyebabkan 10 juta kematian di Eropa, sebagai vektor wabah pes. Seperti kita ketahui, bahwa darah tikus adalah endemik bakteri Yersinia pestis sebagai reservoir pes. Murin tipus, types, roketsiosis, cacing pita, dan kencingnya, mengandung bakteri leptospirosis, penyebab leptospira. Pes sendiri tercatat dalam International Health Regulation, IHR, sebagai re-emerging disease atau penyakit lama yang dapat muncul kembali sebagai wabah. Pes dianggap wabah serius berbahaya. Public Health Emergency of International Concern, PHEIC, atau Darurat Kesehatan Masyarakat Dunia Internasional. Depkes RI 2011. Sedang di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1962, Undang-Undang Karantina dan Epidemi. Di Indonesia pes pertama masuk melalui pelabuhan Surabaya tahun 1910 oleh tikus dari Rangoon, Myanmar, dan meluas. Surakarta 1915, Pasuruan 1915. Pelabuhan Semarang 1916, Yogyakarta tahun 1916, kemudian Pelabuhan Cirebon 1923 serta Pelabuhan Tegal 1927. Gigitannya hanya lingkaran merah, khas, dan berbekas tertinggal setahun. Penyakit yang disebabkan oleh gigitan kutu disebut lumendesis, dengan gejala awal umum adalah ruam merah yang melingkar di sekitar gigitan kutu, serta gejala seperti flu. Orang yang memiliki hewan peliharaan dan tinggal di hutan sangat rentan terkena penyakit ini. Sebuah penelitian yang dipublikasikan oleh Journal of Psychiatry menemukan bahwa pengidap penyakit Lyme stadium akhir dapat mengalami masalah neurologis dan kejiwaan, termasuk gangguan memori, depresi, disleksia, kejang, kecemasan, serangan panik, dan psikosis. Terlebih penyakit Lyme dalam waktu lama dan tidak mendapatkan pengobatan yang semestinya, dapat menyebabkan masalah mental yang berhubungan dengan perubahan suasana hati, gangguan tidur, perilaku kompulsif obsesif, serta ADD atau ADHD. Sedang pengidap yang telah diobati dengan antibiotik, gejala awal penyakit Lyme biasanya dapat sembuh total. Namun, ada beberapa masih merasakan gejala seperti lelah luar biasa, sulit berkonsentrasi, dan rasa sakit pada sendi. Kondisi ini disebut dengan Post-Treatment Lyme Disease Syndrome atau PTLDS. 70% lebih pengidap PTLDS menilai bahwa mereka memiliki kualitas hidup yang rendah, bahkan lebih rendah dibandingkan pengidap diabetes dan depresi. Bukan hanya efek fisik kelelahan, sakit pada otot dan sendi, sakit kepala, dan gangguan pada jantung, yang ditimbulkan dari penyakit ini, gangguan tidur, depresi, dan ketidakseimbangan proses kognisi juga menghantui pengidap penyakit ini. Menurut survei yang dilakukan oleh organisasi Lyme Disease, efek yang mengganggu fungsi normal dari pengidapnya ini menyebabkan sekitar 40% pengidap PTLDS tidak dapat bekerja lagi.
Audio Jungle. Audio Jungle. Oh, you're killing me. Audio Jungle. Okay, Bruce.